Cerita dibuka dengan seorang pria bernama Mike yang lagi asik panjat tebing sendirian. Keren sih, tapi ternyata di balik itu semua, dia lagi galau berat abis adiknya meninggal. Singkat cerita, Mike nemuin surat wasiat adiknya yang isinya anti-mainstream. Minta abunya ditebarin di Gunung Everest. Mike pun langsung OTW. Siap-siap jadi pendaki dadakan demi wasiat sang adik. Di sisi lain dunia, tepatnya di Nepal, seorang bos mafia bernama Rudra lagi ngumpulin warga. Gayanya sih mau nawarin proyek bendungan biar desa jadi maju. Ada listrik, kerjaan, dan rumah baru. Tapi warga udah apal. Ini mah akal-akalan si Rudra doang. Warga kompak nolak dan malah ngusulin Pak Ray, kepala desa yang jauh lebih bener buat gantiin si mafia. Suasana langsung tegang. Rudra yang ditolak mentah-mentah jelas nyak terima. Dia langsung main kotor. Sebuah bas penumpang yang lagi lewat di pegunungan dihadang dan didorong ke jurang. Udah kayak di film-film laga, tapi ini beneran terjadi. Kekacauan ini bikin warga panik. Apalagi setelah seorang anak bernama Vijay lari-lari ngabarin kalau kakeknya jadi korban. Pak Ray sadar, ini semua ulah Rudra dan mereka bakal jadi target selanjutnya. Sementara itu, Mike akhirnya sampai di Nepal. Setelah urusan birokrasi abu adiknya yang ribet, dia pun mulai nyari penginapan. Disinilah dia ketemu sama Yang Chen, seorang pemandu wanita yang bakal nemenin dia ke Everest. Awalnya sih kenalan biasa, tapi siapa sangka pertemuan ini bakal jadi awal dari petualangan yang lebih gila dari sekedar mendaki gunung. Mike dan Yang Chen naik bus menuju Everest bareng penumpang lain, termasuk seorang profesor dan anaknya, Jeff. Di perjalanan, Yang Chen yang ternyata mantan militer mulai cerita-cerita. Bikin Mike yang juga punya latar belakang kelam jadi sedikit terbuka. Obrolan mereka bikin suasana bus yang tadinya biasa aja, jadi kayak ada bumbu-bumbu misteri. Tanpa mereka sadari, Vijay si anak yang tadi panik, nyelinap masuk ke bus yang sama. Dia lagi dikejar-kejar sama anak buah Rudra. Gak lama kemudian, bus mereka dihentikan paksa. Para penculik dengan muka sangar langsung nodongin senjata, nyuruh semua orang buang HP. Suasana dari yang tadinya mau wisata alam, mendadak berubah jadi film penyanderaan. Yang Chen bisikin Mike. Di Nepal, penculik gak pernah ninggalin saksi hidup. Mike yang denger itu langsung pasang mode bertahan hidup, nyari jalan kabur lewat lubang di bawah bus. Aksi perkelahian pun pecah. Mike dan Yang Chen dengan skill berantem tingkat dewa berhasil ngalahin para penculik. Pas lagi seru-serunya, bus mereka malah nyaris jatuh ke jurang. Untungnya, polisi datang dan situasi untuk sementara terkendali. Setelah insiden menegangkan itu, mereka istirahat di kampung Vijay. Si profesor yang kepo mulai cari tahu soal Vijay dan konflik tanah di sana. Ternyata, keluarga Vijay punya tanah yang diincer Rudra buat proyek bendungan. Gak lama, Rudra datang bareng pasukan dan bas baru, sok-sokan mau nolongin. Tapi kedoknya kebongkar. Polisi yang datang tadi ternyata anak buahnya Rudra. Vijay langsung disiksa biar mau ngasih tahu di mana bapaknya.
Mike yang tadinya cuek, setelah dengar cerita dari profesor, jiwa pahlawannya langsung terpanggil. Dia dan Yang Chen nekat nyelamatin Vijay. Rudra yang lihat rencananya gagal total langsung ngamuk. Si profesor yang coba negosiasi malah ditembak. Pertempuran besar pun pecah. Mike nyuruh Yang Chen dan Vijay kabur pakai bus butut. Sementara dia nahan gempuran mafia. Aksi kejar-kejaran bus pun dimulai. Mike yang perutnya ketembak ngambil alih setir setelah si supir, Spike, pingsan. Dengan skill nyetir ala pembalap F1 di jalanan sempit pegunungan, mereka berhasil lolos dari kepungan. Mereka sekarang punya satu tujuan, sampai ke tempat persembunyian ayah Vijay, melewati jalanan curam dan super licin. Di tengah jalan, bus mereka akhirnya terguling dan rusak parah. Tapi ajaibnya, semua selamat. Di lokasi itu, ternyata banyak bangkai bus lain. Mike dengan pede bilang, "Tenang, gue bisa benerin ini." Dia pun mulai jadi montir dadakan, ngumpulin onderdil dari bus-bus rongsok. Jiwa mekaniknya keluar di saat yang paling nggak terduga. Sementara Mike sibuk jadi montir, Rudra nemuin HP Vijay dan coba ngejebak ayahnya lewat SMS palsu. Anak buahnya langsung dikirim buat nyergap. Tapi Pak Ray, ayah Vijay, ternyata lebih cerdik. Dia udah masang jebakan di rumahnya. Rumah itu meledak dan Pak Ray muncul dari persembunyian. Dia tahu SMS itu palsu dari kode emote yang salah. Cerdik banget kan? Mike yang kehabisan darah akhirnya tumbang. Mereka semua langsung ngasih pertolongan pertama di gubuk Pak Ray. Malamnya, saat suasana lagi tenang, anak buah Rudra nyerang lagi. Kali ini, Yang Chen yang beraksi. Dia nggak cuma ngalahin musuh, tapi juga ngajarin Jeff beberapa jurus bela diri. Momen ini kayak adegan guru dan murid di film kungfu. Keesokan harinya, mereka lanjutin perjalanan ke perbatasan Cina. Satu-satunya jalan cuma bisa dilewatin pakai alat berat pengangkut. Di saat genting inilah, Rudra dan pasukannya datang. Pak Ray dengan heroik ngorbanin diri biar yang lain bisa selamat. Adegan perpisahan yang bikin nyesek sekaligus tegang. Aksi kejar-kejaran berlanjut. Di sebuah terowongan, musuh udah masang dinamit. Gak ada pilihan lain, Mike tancap gas pol. Ledakan terjadi. Mereka selamat. Tapi Yang Chen pingsan. Sekarang giliran Vijay dan Jeff yang ambil alih. Nembakin mobil musuh di belakang. Dua bocah ini mendadak jadi Rambo. Pertarungan terakhir terjadi di dalam bus. Yang Chen yang akhirnya sadar langsung ikut berantem. Mereka berhasil ngalahin semua anak buah Rudra. Dan puncaknya, mereka berhasil ngebuat Rudra dan mobilnya nyungsep ke jurang. Misi selesai. Mereka akhirnya sampai dengan selamat di perbatasan Cina. Vijay jadi pahlawan di desanya, sementara Mike dan Yang Chen melanjutkan perjalanan ke Everest. Meskipun gak sampai puncak, Mike berhasil nepatin janji ke adiknya. Di akhir cerita, Mike dan Yang Chen yang tadinya mau pisah, akhirnya sadar kalau mereka gak bisa jauh-jauhan. Happy ending.